Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subhan. Nomor induk mahasiswa 20203861211065 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Manajemen Keuangan Syariah, mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional tidak dapat disamakan karena memiliki banyak perbedaan. Karena ekonomi konvensional hanya melihat dari sudut pandang duniawi tanpa memikirkan urusan akhirat. Berbeda dengan ekonomi Islam yang memiliki prinsip-prinsip Islam itu sendiri. Ekonomi konvensional menyatakan bahwa ilmu ekonomi timbul karena keinginan manusia yang tidak terbatas, sementara sumber daya yang terbatas. Bertentangan dengan Al-Quran pada surah Al-Qamar yang artinya, sungguh telah kami ciptakan segala sesuatu dengan ukuran yang setepat-tepatnya. Pendapat bahwa keinginan manusia itu tidak terbatas juga ditolak. Contoh, manusia akan berhenti minum jika dahaganya sudah terpuaskan. Mazhab ini berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan adil sebagai akibat sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Ekonomi syariah atau sering disebut juga dengan ekonomi Islam adalah bentuk percabangan ilmu ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah melandaskan pada syariat Islam yang berasal dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Hukum-hukum yang melandasi prosedur transaksi sepenuhnya untuk kemaslahatan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat ini tidak diukur dari aspek materi saja, namun juga mempertimbangkan dampak sosial, mental, dan spiritual, serta dampaknya pada lingkungan. Karakteristik ekonomi Islam yaitu mengedepankan keadilan, menggabungkan nilai spiritual dan material, yaitu mendapatkan keuntungan sesuai dengan ajaran Islam, memberikan kebebasan pada pelaku ekonomi sesuai dengan ajaran agama Islam, mengakui kepemilikan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, terikat akidah, syariah, serta moral, menjaga keseimbangan rohani dan jasmani, dan melarang praktik riba. Yang dimaksud dengan asumsi rasionalitas adalah asumsi bahwa manusia berperilaku secara rasional, masuk akal, dan tidak akan secara sengaja membuat keputusan yang akan menjadikan mereka lebih buruk. Dalam pandangan ekonomi konvensional, manusia dianggap rasional apabila dapat memenuhi keinginannya yang bersifat materi. Pandangan tersebut berbeda dengan asumsi ekonomi Islam. Islam memandang bahwa manusia dikatakan rasional apabila dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya untuk tujuan jangka panjang non-materi atau akhirat. Dalam Islam, lebih banyak belum tentu lebih baik. Kemudian, pendapat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, beliau berpendapat bahwa kebutuhan dan keinginan itu berbeda jauh. Menurut Imam Al-Ghazali, kebutuhan adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya, yaitu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah dengan beribadah secara maksimal. Karena ibadah kepada Allah adalah wajib, maka berusaha untuk memenuhi kebutuhan agar kewajiban itu terlaksana dengan baik. Hukumnya menjadi wajib juga. Sebagaimana kaidah yang berlaku, pada dasarnya konsumsi muslim tidak dapat dipisahkan dari peranan keimanan. Keimanan sangat mempengaruhi sifat, kuantitas, dan kualitas konsumsi baik dalam bentuk kepuasan materi maupun spiritual. Upaya tersebut meningkatkan keseimbangan antara orientasi duniawi dan akhirat. Banyak manusia tidak bisa membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Dalam Islam lebih mengedepankan kebutuhan daripada keinginan. Kemudian hukum permintaan adalah bila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut akan turun. Sebaliknya, bila harga barang tersebut turun, maka permintaan akan naik. Atau dengan kata lain, hukum permintaan adalah makin rendah suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, jika tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Dalam motif permintaan, Islam menekankan pada tingkat kebutuhan konsumen terhadap barang tersebut, sedangkan motif permintaan konvensional lebih didominasi oleh nilai-nilai kepuasan. Konvensional menilai bahwa egoisme merupakan nilai yang konsisten dalam mempengaruhi seluruh aktivitas manusia.
Ekonomi Islam bertujuan mendapatkan kesejahteraan atau kemenangan akhirat, karena kehidupan yang abadi adalah kelak di akhirat. Mungkin itu saya dari saya. Undur mangkola wala tandur mangkola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.